Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu pengorganisasian pesan bisnis. Kelompok 2 beranggotakan Saya Diva Julieta Kurniasari, nomor absen 1. Saya Auliana Rosida, nomor absen 4. Saya Gilang Nurjana, absen 12. Saya Malik Muhammad Dafa, absen 17. Kami akan membahas 1. Mengorganisasikan pesan bisnis. 2. Memformulasikan pesan bisnis. 3. Mengendalikan gaya dan nada. 4. Mengembangkan paragraf yang logis. Yang pertama, mengorganisasikan pesan bisnis. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk mengorganisasikan pesan bisnis. Pesan yang tidak diorganisasikan dengan baik akan sulit dipahami dan dapat berakibat adanya rasa frustasi pada penerima. Hal-hal yang menyebabkan tidak baiknya pesan bisnis, di antaranya bagian awal yang terlalu panjang atau bertele-tele. Hal ini akan menyulitkan penerima dalam memahami ide pokoknya. Yang kedua, memasukkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak logis. Hal ini hanya akan memperpanjang pesan bisnis, membuang waktu, dan mengemburkan pesan pokok. Yang ketiga, informasi penting terlupakan. Hal ini bisa terjadi karena perhatian terpusat pada penyajian ide-ide pendukung atau pelengkap. Yang keempat, pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan kesatuan yang logis. Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerima. Oleh karena itu, mengorganisasikan pesan dengan baik akan mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan pesan, serta akan memberikan beberapa manfaat, yaitu membantu audiens memahami pesan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu audiens, dan menyederhanakan tugas komunikasi. Langkah-langkah mengorganisasikan pesan dengan baik. Yang pertama, menetapkan ide atau gagasan pokok. Setiap pesan bisnis memiliki satu ide atau gagasan pokok yang merupakan inti atau tema sentral pesan. Yang kedua, mengelompokkan ide atau gagasan. Pembuatan diagram atau kerangka akan membantu membayangkan hubungan antara bagian-bagian pesan. Yang ketiga, memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Terdapat dua pola atau pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan deduktif atau langsung atau direct approach, di mana ide pokok ditempatkan di awal, baru diikuti oleh ide pendukung. Pendekatan ini digunakan apabila penerima pesan diperkirakan akan bereaksi netral. Yang kedua, pendekatan induktif atau tak langsung atau indirect approach, di mana argumentasi disajikan pada bagian awal, baru diikuti ide pokok. Pendekatan ini digunakan apabila pesan-pesan diperkirakan bisa menimbulkan reaksi negatif. Berdasarkan reaksi audiens, terdapat 4 bentuk organisasi pesan bisnis, yaitu yang pertama, direct request. Direct request atau permintaan langsung adalah pesan yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju, dapat berbentuk surat dan memo. Permintaan langsung sebaiknya menggunakan pendekatan langsung. Yang kedua, pesan rutin, good news atau goodwill. Pesan rutin adalah pesan atau informasi yang disampaikan secara rutin yang merupakan bagian dari bisnis tetap. Good news atau goodwill adalah berita baik yang menimbulkan reaksi positif dari penerima. Pesan seperti itu sebaiknya disusun dengan pendekatan langsung karena reaksi audiens netral atau positif. Yang ketiga ada bad news. Bad news adalah pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Yang terakhir, yang keempat, pesan persuasif. Pesan persuasif bertujuan membujuk
dan penerima tidak tertarik pada pesan tersebut. Ada kemungkinan penerima akan bereaksi negatif. Oleh karena itu, sebaiknya pesan disusun dengan pendekatan tak langsung. Memformulasikan pesan bisnis. Ketika menyusun naskah untuk pertama kali, hal-hal yang harus diperhatikan adalah gaya dan nada. Gaya dan nada sebaiknya ditentukan sejak awal untuk menghemat waktu penulisan ulang. Pilihan kata-kata disesuaikan dengan nada yang dikehendaki. Mengendalikan gaya dan nada. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata untuk mencapai nada atau kesan secara keseluruhan. Gaya dapat diubah-ubah untuk menciptakan nada yang sesuai dengan peristiwa. Struktur kalimat dan kosakata yang dipergunakan disesuaikan dengan sifat pesan dan hubungan dengan penerima. Gaya dan nada yang sopan dan bersahabat memungkinkan jalur komunikasi tetap terbuka. Kemampuan penggunaan bahasa dapat menunjukkan kualitas pribadi dan ciri khas seseorang. Gaya yang jelas, ringkas, dan benar secara tata bahasa dipadukan dengan norma-norma kelompok atau organisasi akan mencerminkan gaya organisasi. Setiap organisasi pada umumnya memiliki gaya tersendiri dan menggunakan kosakata yang cenderung sama. Meskipun berbagai situasi memerlukan nada yang berbeda, komunikator pada umumnya menggunakan nada percakapan yang terdengar praktis, tidak terlalu formal, dan membosankan. Penggunaan bahasa sederhana akan lebih mudah dipahami. Untuk mencapai nada yang hangat dan praktis, hendaknya tidak terlalu ditunjukkan keakraban atau keintiman. Humor digunakan dengan sangat hati-hati, tidak berkhotbah, dan tidak menggunakan bahasa berlebihan. Agar komunikasi berhasil, komunikator bisnis harus dapat menjaga kredibilitas agar bisa dipercaya. Kredibilitas bisa ditentukan dari interaksi yang selama ini telah terjadi. Namun, apabila belum saling mengenal, informasi mengenai kredibilitasnya biasanya diperoleh dari pihak lain. Pemahaman terhadap situasi dan penggunaan kata-kata yang menggambarkan percaya diri dapat meningkatkan kredibilitas komunikator. Komunikasi bisnis tertulis dapat dikatakan efektif apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, courtesy atau sopan santun. Nada sopan santun akan membuat penerima merasa dihargai dan dihormati. Penggunaan kata-kata berkonotasi positif, gender neutral, dan permohonan maaf yang tulus akan meningkatkan citra komunikator. Yang kedua, correctness atau tepat atau benar. Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan, format, ejaan, dan lain-lain. Penggunaan kata-kata dan istilah yang tidak familiar akan membingungkan para audiens. Yang ketiga, conciseness atau ringkas. Artinya, menggunakan kata, kalimat, dan paragraf yang relevan secara ringkas dan tidak menggunakan kata-kata yang mubazir, serta tidak mengulang kata-kata yang tidak perlu. Penggunaan kalimat aktif diutamakan karena lebih mantap, ringkas, dan lebih mudah dipahami. Yang keempat, clarity atau clearness atau jelas. Kata-kata harus mudah dimengerti hanya dengan sekali baca dan tidak menimbulkan keraguan. Yang kelima, concreteness atau tepat. Artinya, tidak menimbulkan kesalahan interpretasi karena disajikan secara spesifik dan tidak biasa. Yang keenam, completeness atau lengkap. Artinya, memberikan informasi yang lengkap sesuai kebutuhan dan keinginan penerima. Informasi yang tidak lengkap bisa mengakibatkan kerugian, misalnya gagalnya penjualan, rugi waktu, pengembalian barang, dan kehilangan pelanggan potensial. Mengembangkan paragraf yang logis. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat yang berhubungan dengan satu topik umum. Paragraf adalah satu kesatuan unit pemikiran. Setiap paragraf merupakan bagian penting dari keseluruhan pesan. Panjang dan bentuk paragraf amat bervariasi. Komunikasi dapat dilakukan secara efektif
hanya dengan satu paragraf pendek atau paragraf panjang hingga beberapa halaman. Pada umumnya, paragraf pendek lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan paragraf panjang. Paragraf pada umumnya terdiri atas 3 unsur, yaitu kalimat topik, kalimat pendukung topik, unsur peralihan. Kalimat topik menggunakan subjek dari paragraf dan bagaimana subjek akan dikembangkan. Paragraf dikembangkan melalui deretan kalimat berkaitan yang menyediakan rincian atau dukungan mengenai kalimat topik. Agar dapat diurutkan dalam urutan yang logis dan terpadu, diperlukan unsur peralihan seperti kata sambung, ungkapan, kata ganti, dan kata-kata yang sering dipasangkan, misalnya kata maksimum dengan minimum, untung rugi, legal, ilegal. Terdapat 5 teknik untuk mengembangkan paragraf, yaitu pertama, mengembangkan paragraf dengan ilustrasi atau contoh. Yang kedua, mengembangkan paragraf dengan menguraikan persamaan atau perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan paragraf dengan teknik sebab akibat, memusatkan uraian dan alasan-alasan mengenai sesuatu. Yang keempat, mengembangkan paragraf dengan memecah ide umum menjadi beberapa kategori spesifik. Yang kelima, paragraf dan penyelesaian mengembangkan paragraf dengan menyajikan suatu masalah dan kemudian membahas penyelesaiannya. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.